Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Administrasi bagi Pembangunan. Pendahuluan. Latar belakang. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan ini bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan. Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan? Yang kedua, mengetahui fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan. C. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pembangunan dan untuk mengetahui beberapa rumusan masalah yang ada di atas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan A. Pengertian administrasi bagi pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Siagian 2009/4 Deliang G dalam Pasalong 2011/3 mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan menurut Siagian 2009/4 didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas. Dalam rangkaian pembinaan bangsa Motian Balding selanjutnya, ia berpendapat paling sedikit 7 ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pembangunan mengarah ke modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan. Per definisi bersifat multidimensional, semua hal yang disinggung ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari Ahmad Helmi, yaitu tentang pengertian administrasi bagi pembangunan. Menurut Siagian, mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa negara yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhirnya. Menurut Mosto PDDjaya dalam Apipudin menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan
pembangunan secara efektif dan efisien. Dari pengertian administrasi pembangunan di atas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Apapun fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam memecah masalah atau pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Jika dimasukkan administrasi pembangunan sebagai konteks ideal menurut Siagian, maka dapat dipahami bahwa administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan apapun fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam memecah masalah atau pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Jika dimasukkan administrasi pembangunan sebagai konteks ideal menurut Siagian, maka dapat dipahami bahwa administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana meliputi bidang ekonomi, fisik, sosial, dan prasarana dan pemerintah. Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional. Jadi, administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana, yaitu orang yang menduduki puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini, maka kedudukan dan posisi puncak dimaksud adalah kepala desa. Sekian video penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. B. Ciri-ciri administrasi bagi pembangunan. A. Beberapa ciri administrasi pembangunan menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz. Pertama, adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan administrasi bagi perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik.
Keadaan yang lebih baik ini bagi negara-negara baru berkembang dinyatakan dengan usaha ke arah modernisasi atau pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi. Di dalam administrasi pembangunan diberikan uraian mengenal saling berkaitnya administrasi dengan aspek-aspek pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Kedua, adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktek administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan kerja. Ketiga, perkembangan baik dan ilmu maupun pelaksanaan perencana pembangunan terdapat orientasi yang semakin besar memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya akan lebih banyak memperhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya. Keempat, administrasi pembangunan masih berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi negara. Namun, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Andi Maulana. Sendang P. Siagian juga merumuskan ciri-ciri administrasi pembangunan. Pertama, administrasi pembangunan lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang. Kedua, administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya dalam proses politik. Ketiga, administrasi pembangunan berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan atau berorientasi masa depan. Keempat, administrasi pembangunan lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai development agent, yakni kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Kelima, administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Keenam, dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa menjadi penggerak perubahan. Ketujuh, administrasi pembangunan lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecah masalah. Ketiga unsur ini disebut mission driven. Terima kasih. C. Fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan. Terdapat 10 fungsi administrasi bagi pembangunan, yaitu perencanaan, pengarahan sumber daya, pengarahan partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan penyampaian informasi. Jadi perencanaan merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan juga merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan. Yang kedua ada pengarahan sumber daya.
Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumber daya atau pembangunan. Sumber daya tersebut bisa berupa dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi organisasi, atau kelembagaan. Yang ketiga ada menggerakkan partisipasi masyarakat. Seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena tidak melibatkan rakyat. Hal tersebut terjadi karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat. Masyarakat tidak memahami maksud pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tapi rakyat tidak dilibatkan. Oleh karena itu, dalam masyarakat, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tapi rakyat tidak dilibatkan. Oleh karena itu, dalam administrasi pembangunan harus melibatkan rakyat, harus dipahami maksudnya oleh rakyat, harus mengikut sertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kini partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwujudkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat ada pengangguran. Anggaran menghubungkan tugas atau teks yang akan dilakukan dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya, atau Ruben 1992. Sistem penganggaran diperkenalkan pertama kali di Inggris tahun 1822. Filsafah anggaran negara menunjukkan sistem politiknya. Dalam sistem yang demokratis, rakyat melalui wakil-wakilnya menentukan kebijaksanaan anggaran. Penyusunan mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah apakah berimbang atau defisit. Anggaran terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan dilakukan kebijaksanaan anggaran. Penyusunan mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah apakah berimbang atau defisit. Anggaran terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan dapat dari pajak dan bukan pajak, dan jika kurang dapat meminjam pengangguran. Di dalam sisi pengeluaran terdapat dua anggaran. Yang pertama ada anggaran rutin, yaitu anggaran yang diperlukan untuk biaya rutin pemerintah, meliputi belanja pegawai, belanja barang rutin, membayar hutang negara atau jika ada. Yang kedua, anggaran pembangunan, yakni dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan pembangunan yang direncanakan, terdiri dari dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, dikurangi belanja rutin yang tersebut juga sebagai tabungan pemerintah, dan bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah. Pinjaman luar negeri dapat berbentuk bantuan program dan bantuan proyek. Sistem tersebut untuk mempunyai pembangunan yang direncanakan terdiri dari dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin yang disebut juga sebagai tabungan pemerintah, dan bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah. Pinjaman luar negeri dapat berbentuk bantuan program dan bantuan proyek. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aryani tentang fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan. 5. Pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah biasanya menuangkan dalam bentuk proyek-proyek. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas tujuannya, objektif, sasaran yang akan dicapai, target, cara mengukur keberhasilannya, performance evaluation, jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, cara melaksanakan, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan, biaya dan tenaga yang diperlukan, dan badan yang akan melaksanakannya. 6. Koordinasi. Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan, serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah.
dan merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. 7. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Evaluasi kinerja, performance evaluation, dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil dan manfaat, termasuk pula dampaknya. Yang ke-8, pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan mirip dengan pemantauan. Perbedaannya adalah pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik. Lebih ditekankan pada penanganan sumber dana. Ke-8, sistem informasi dalam administrasi pembangunan. Ketersediaan data atau informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan, bahkan menjadi modal pokok dalam perencanaan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem informasi agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Kesimpulan dari makalah kami yaitu administrasi pembangunan adalah proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan. Ini merupakan pelaksanaan dan wadah administrasi dalam mengintegrasikan kemudahan pencapaian objek bangunan. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum